Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya. Kita ngebahas zodiak Libra 15 sampai 31 Desember 2021. Dan seperti biasa, teman-teman, kita ngebahas kehidupan, keuangan dan juga asmara. Asmara yang berpasangan, yang lajang dan juga yang single parent ya. Laki-laki dan perempuan seperti itu. Dan kalau kalian tertarik dengan pembacaan garis tangan, kalian bisa kirim foto ke saya tangan kanan bagian dalam, dan itu biayanya sekitar 100.000, dan itu menjabarkan garis besar kehidupan kalian sampai akhir hayat. Seperti itu ya garis tangan itu. Dan hubungi saya via WA tentunya. Dan kalau kalian berkenan untuk memiliki gelang, ini gelang energi teman-teman, saya udah isi dengan yasinan, zikir ya, dengan spiritual, supranatural yang bersumber kepada kekuatan Tuhan. Dan ini manfaatnya saya memohon dan memintanya untuk kelancaran rezeki kalian, untuk mempermudah usaha, memperlancar urusan kalian, dan membantu melepaskan aura negatif dan membuka aura positif. Seperti itu ya teman-teman. Kalau kalian memang berkenan, ini biayanya 200.000, dan kalian bisa hubungi saya via WA juga. Dan ini pengerjaannya udah 20 hari lebih ya. Seperti itu. Dan kalau yang mau konsultasi atau personal reading sama via WA. Ini WA-nya ada di box deskripsi video ini ya teman-teman ya. Kalau misalnya kalian mau hubungi saya, ada deskripsi, ada di box deskripsi video ini. Seperti itu WA-nya ya, nomor WA-nya dan segala aturan-aturannya. Dan ini kehidupan, ini keuangan dan juga asmara. Kita ngebahas kehidupan dulu seperti biasa ya. Kita simpan dulu yang ini. Dan pastinya ini energi general teman-teman, tidak akan resonate untuk semua orang ya, seperti itu. Jadi sesuaikan dengan energi kalian, dan tingkat keresonatannya juga kadang-kadang mungkin ada yang 70%, ada yang 60%, ada yang 50 ya, ada 80%. Jadi sesuaikan dengan kondisimu saat ini, seperti itu. Dan saya berterima kasih pada kalian semua, pada teman-teman semua ya yang terus mendukung channel aku. Terima kasih, semoga Tuhan memberikan keberkahan rezeki dan segala kemudahan untuk kalian seperti itu, dan diberikan kemudahan dalam hidup ya, diberikan hidup yang berkah, penuh rahmat. Dan kalau kalian masih ada cobaan hidup, semoga diberikan kemudahan dan cepat diangkat ya, seperti itu, diganti dengan kebaikan, amin ya, seperti itu ya. Kehidupan zodiak Libra 15 sampai 31 Desember 2021. Sepertinya banyak dari kalian yang lagi mendapatkan istilahnya kejutan indah dari apapun yang kalian kerjakan, kalian perjuangkan selama ini. Sepertinya ada rezeki yang datang kepada kalian yang tidak pernah kalian duga-duga. Yang tadinya mungkin rezekinya agak naik turun, kadang-kadang maju, seperti rezeki yang tidak seimbang lah, tidak seimbang ya. Jadi banyak derawasan, banyak was-was, banyak khawatir seperti itu tentang rezeki. Sepertinya mulai terbuka pintu rezeki yang semakin berlimpah, tapi kalian harus hati-hati dengan pekerjaan, dengan usaha, dengan apapun kondisi kalian saat ini. Kalau kalian diberikan kepercayaan tertentu, harus hati-hati dalam mengelolanya atau mengerjakannya, karena ini menjadi tumpuan untuk kalian, titik tolak kalian untuk jadi orang yang lebih dipercaya atau tidak ke depannya. Kalau kalian bisa mengelolanya dengan sangat baik dan hati-hati, pastinya akan ada kesempatan-kesempatan baru atau kepercayaan-kepercayaan lebih besar yang datang kepada kalian, dan otomatis ini akan mengangkat derajat kalian atau mendongkrak rezeki kehidupan kalian. Seperti itu ya teman-teman. Dan di sini kalian juga harus istilahnya banyak-banyak bersyukur dengan apapun yang kalian miliki, apapun yang kalian istilahnya dapatkan. Di balik kesedihan, di balik kesusahan kita, masih ada yang bisa kita syukuri. Misalnya ada rezeki yang bisa hidup setiap hari, dengan arti tidak kekurangan makan, ada juga dengan kesehatan, ada juga dengan berkumpul dengan keluarga ya. Banyak hal yang bisa kalian syukuri di balik keterbatasan, seperti itu. Karena kalau kita selalu berpikir ke atas, melihat ke atas ya,
kita tuh tidak bisa melihat orang yang di bawah kita, masih banyak. Mungkin kita merasa saat ini lagi sulit, lagi susah, padahal di bawah kita, di belakang kita masih banyak orang yang lebih susah dari kita. Kalau kita membandingkan dengan yang lebih kaya dari kita, lebih indah hidupnya ya, mungkin kita merasa kecil. Tapi ingat, hidup itu sawang sinawang teman-teman. Orang yang kelihatannya indah, kelihatannya bagus, belum tentu seindah itu dalamnya. Begitu juga dengan kita ya. Kita yang merasa susah ataupun merasa kekurangan apapun, mungkin orang lain ingin ada di posisi kita karena dia lebih susah dari kita. Seperti itu teman-teman ya. Jadi intinya kebahagiaan itu tidak terukur ya, tidak terukur dengan harta. Kadang-kadang orang yang hartanya banyak belum tentu bahagia batinnya, tapi mungkin yang keterbatasan atau bahkan sering ada kurangnya, tapi istilahnya justru bahagianya mungkin lebih banyak dibandingkan yang hartanya banyak secara batinnya. Seperti itu ya. Jadi kebahagiaan itu tidak terukur dengan uang atau dengan sesuatu yang terlihat dengan mata lahir. Seperti itu teman-teman. Jadi intinya apapun yang terjadi kepada kalian, hadapilah dengan kesabaran, dengan hal-hal yang istilahnya baik, hal positif, karena insya Allah kalau kalian yakin dan percaya ada keseimbangan, ada kedewasaan yang akan istilahnya menghampiri kalian, dan itu membuat kalian menjadi mudah rezeki, mudah dimudahkan oleh Tuhan. Bahkan di sini ada yang dipercaya oleh seseorang untuk mengelola sesuatu, entah proyek, entah usaha, entah dagang, entah apapun ya. Dan ini otomatis istilahnya akan membawa rezeki buat kalian, dan akan ada kabar baik. Sepertinya kalian seperti diberikan kemudahan oleh Tuhan atau diberikan pertolongan oleh Tuhan dengan istilahnya kehidupan yang jauh lebih baik, entah terbukanya pintu rezeki, terbukanya istilahnya jalan kehidupan kalian yang tidak pernah kalian duga, atau misalnya ada hal yang memang kalian inginkan atau harapan tercapai. Seperti itu. Dan di sini sepertinya kalian juga harus seiring sejalan, atau harus ingat dengan orang-orang yang selama ini dekat dengan kalian di saat kalian susah ataupun senang, dan selalu mendukung kalian. Harus ingat itu, karena ingat, orang-orang seperti itu tidak mudah didapatkan, apalagi di zaman saat ini ya. Seperti itu teman-teman. Dan kalau kalian misalnya sering istilahnya merasa mengeluh, kok begini, kok begitu, jadi ingat, apapun yang terjadi itu kehendak Tuhan, dan siapa tahu di balik semua ini ada kebaikan yang tidak pernah kalian tahu, tidak pernah kalian sangka. Di depan sana ada cinta, ada kebahagiaan, atau ada rezeki yang berlimpah. Kan kita tidak pernah tahu, derajat kita mungkin saja akan lebih baik atau bahkan jauh lebih baik dari saat ini. Kita tuh nggak pernah tahu rahasia Tuhan ya teman-teman. Jadi imani takdirmu, jalani hidupmu dengan sangat baik, dan dekatlah dengan Tuhan. Insya Allah kebahagiaan akan jadi milik kalian. Seperti itu ya. Semoga berkah ya hidupnya, dan sepertinya akan ada akhir dari kesedihan kalian, dan akan dimulai dibukakan pintu rezeki, atau dimulai dibukakan istilahnya kebahagiaan untuk kalian. Seperti itu. Walaupun ada yang pelan-pelan, ada juga yang langsung banyak. Seperti itu ya. Dan ini kita ngebahas untuk yang masalah keuangan ya. Ini kita masalah keuangan. Keuangan zodiak Libra di 15 sampai akhir Desember ya 2021. Keuangannya seperti apa? Yuk kita lihat. Memang ada beberapa dari kalian yang merasakan kesedihan ya karena keuangan yang mungkin selalu seret, atau merasa sekarang mungkin lagi ada pekerjaan tapi mungkin belum gajian, sedangkan kalian punya utang harus bayar. Jadi itu membuat kalian sedih dan merasa bingung harus bagaimana. Mungkin ada yang seperti itu ya posisinya, dan itu kesedihan itu sangat luar biasa, membuat kalian sangat sering menangis atau sering meratapi apa yang kalian rasakan ya, seperti itu. Tapi di sini sepertinya kalian juga harus istilahnya bersabar ya, karena sepertinya kerja keras kalian, kesedihan yang kalian alami, atau keterpurukan yang kalian rasakan akan diganti dengan kemudahan, karena sepertinya awal baru dalam kehidupan kalian udah datang ya. Awal baru dari kehidupan kalian udah datang. Ada rezeki yang semakin deras datangnya kepada kalian, ada juga yang mulai terbuka pintu rezeki, dan ini untuk jangka panjang. Misalnya kalau kalian belum punya pekerjaan, ditawarin pekerjaan, otomatis kalian dapat gaji setiap bulan.
Ada juga yang memang kalian sepertinya diberikan kepercayaan mengelola proyek, mengelola warung atau mengelola usaha atau apapun itu ya, dan otomatis kalau kalian bisa mengelolanya itu akan mungkin kepercayaannya akan ditambahkan lagi dan otomatis itu akan panjang. Jadi kehidupan kalian mulai terbuka titik arah kecerahannya seperti itu. Dan di sini kalian juga memang harus bekerja keras teman-teman ya, harus bekerja keras dengan tanpa mengenal putus asa, tanpa mengenal lelah, karena di sini sepertinya tanggung jawabnya cukup besar karena memang ini berhubungan dengan kelangsungan usaha, bisa juga keuangan, dokumen ataupun kasus. Jadi ataupun nanam apa kayak nanam ya, kalau misalnya pertanian misalnya gitu di bidang tanaman, atau pekerjaan yang memang membutuhkan kerja keras yang memang sangat apa ya, di ahli tertentu, misalnya di ahli apapun ya yang memang kondisi kalian, tapi ini memang membutuhkan kerja keras yang cukup lumayan dan harus fokus banget. Jadi benar-benar harus teliti dan hati-hati. Dan di sini juga kalian juga banyak bertemu dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang memberikan peluang baik kepada kalian yang tanpa diduga-duga ya. Sepertinya akan banyak pertemuan-pertemuan bisnis, pertemuan keluarga, atau pertemuan dengan teman atau dengan kerabat, atau ada pernikahan. Bahkan di sini ada perayaan dari keberhasilan yang kalian alami. Entah ada proyek yang sukses, entah ada rezeki yang lagi berlimpah dan kalian bersyukur ya dengan Tuhan. Istilahnya memberikan istilahnya syukuran atau apapun itu. Tapi di sini sih lebih ke kalian seperti ada seseorang yang benar-benar istilahnya apa ya, lebih tepatnya ingin melihat kalian sukses, ingin melihat kalian maju, dan dia memberikan istilah bantuan. Entah bantuan itu seperti pengelola usaha atau mengelola proyek, atau seperti mengajak kalian bekerja sama. Ada juga yang memang seperti memberikan kalian peluang pekerjaan, bisa di pekerjaan dia atau di tempat dia bekerja, bisa seperti itu. Dan ini orang yang baik, orang yang punya kemampuan yang baik dan punya kedudukan baik, punya keahlian tertentu, dan itu kalian diajari atau kalian istilahnya dimasukkan ke tempat kerja itu. Tapi memang dituntut untuk kerja keras seperti itu ya. Dan di sini kalian juga banyak bertemu dengan orang-orang yang baik, terutama seorang perempuan yang memberikan istilahnya motivasi dalam hidup kalian. Perempuan ini perempuan yang memang mandiri, yang punya pemikiran yang kuat, pemikiran yang memang istilahnya sangat bijaksana ya, bisa mengayomi banyak orang, bahkan dia sukses juga, dan dia selalu memberikan arahan dan pencerahan kepada kalian, dan itu membuat motivasi buat kalian, atau kalian menjadi orang yang seperti itu ya, seperti itu ya teman-teman, sesuaikan ya. Tapi di sini memang ada cinta yang akan datang kepada kalian. Ini berhubungan dengan asmara, mungkin akan ada pertemuan baru dengan orang-orang yang memang ada indikasi untuk jadi jodoh kalian, atau jadi teman hidup kalian, atau jadi gebetan kalian, atau pacar kalian nantinya. Dan ini ada orang baru, tapi ada juga orang lama yang akan kembali hadir dalam hidup kalian dengan versi yang baru, dengan cerita yang baru, dengan keinginan yang baru, dengan sesuatu yang memang lebih baik seperti itu ya. Dan di sini memang sepertinya kehidupan kalian mulai terbuka dan mulai terarahkan, dan Tuhan udah mulai mendengar doa-doa kalian atau jeritan hati kalian yang selama ini kalian ungkapkan ya, mungkin karena kesedihan atau apapun itu. Jadi meratap memohon ketika kalian berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan mulai mendengarkan doa-doa kalian. Seperti itu teman-teman ya. Semoga kalian diberikan kemudahan dalam kehidupan dan berkah rezeki seperti itu. Dan kita ngebahas untuk asmara ya. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan tentunya. Kita bahas yang berpasangan dulu ya. Untuk yang berpasangan ini sepertinya dasarnya itu kalian harus bijaksana, harus sabar, dan harus banyak mensyukuri apapun yang kalian miliki. Di balik kesedihan atau kesengsaraan ada kemudahan yang kalian dapatkan, misalnya pekerjaan, usaha, atau rezeki, atau masih banyak hal yang harus kalian syukuri, misalnya kesehatan ya, berkumpul dengan keluarga, atau apapun itu. Dan kalian juga harus meninggalkan atau mulai meninggalkan kehidupan yang memang istilahnya penuh dengan kesedihan atau penuh dengan
keterpurukan, atau kalian akan meninggalkan kehidupan yang seperti itu dan membuka lembaran baru yang jauh lebih baik. Tapi memang istilahnya di sini harus ada keseimbangan yang bersumber kepada kedewasaan, dalam arti semakin dewasa semakin bijaksana dan semakin sabar. Mungkin itu ya, itunya apa, modalnya seperti itu, apa seperti misalnya dasar seperti itu. Karena kalau seperti itu nanti mungkin rezekinya juga akan semakin bertambah, karena mungkin banyak bersyukur, atau kalian harus meninggalkan pemikiran-pikiran yang toksik yang membuat kalian tidak maju atau tidak berkembang, karena itu hanya akan menghambat kalian untuk maju atau semakin baik hidupnya, seperti itu. Dan di sini sepertinya secara keharmonisan memang agak naik turun ya, karena memang banyak pikiran atau banyak terganggu dengan berbagai hal. Tapi di sini juga ada yang semakin dekat dengan Tuhan, dekat dengan pasangan, dan benar-benar istilah saling menyayangi dan saling mengasihi istilahnya, dan sepertinya mulai saling belajar untuk menjadi orang yang lebih baik atau lebih saling menghargai dan bekerja keras bareng-bareng, seperti itu ya. Sesuaikan ya dengan diri kalian, dan sepertinya apapun yang terjadi dalam hidup kalian sepertinya udah mulai bisa terlewati, seperti itu. Ini kita ngebahas yang single ini sepertinya memang ada kesedihan, ada keterpurukan, atau ada hal-hal yang memang sangat menyedihkan ya buat diri kalian, karena sepertinya banyak hal yang kalian alami itu sepertinya kalau masalah cinta ini banyak dihianati atau banyak dimanfaatkan ya, bahkan ada yang diguna-guna juga di sini, seperti misal dimanfaatkan secara keuangan, dimanfaatkan secara diri kalian sendiri atau apapun itu, dan ini membuat kalian sangat terpuruk, sangat sedih, sangat tidak berdaya, dan kalian merasa karena ada yang putus asa dan merasa hidup kok seperti ini, merasa sendiri, merasa tidak ada yang mengerti ya, seperti itu. Tapi di sini sepertinya kalian juga harus sabar dan harus istilahnya mencari kira-kira yang akan memberikan pencerahan atau arahan yang terbaik untuk kalian itu di mana dan siapa, karena kalian sepertinya sangat butuh dorongan atau bantuan, atau seperti sangat butuh orang-orang yang baik, orang-orang yang memang punya kemampuan yang sangat baik dan mumpuni menolong kalian ini secara psikologi, atau secara arahan-arahan yang atau pencerahan yang baik, atau juga secara pertolongan secara batiniah ya, karena ini ada juga yang memang butuh itu, seperti itu. Ini keterpurukannya bukan sama keterpurukan secara dijolim secara batin, tapi ada juga yang memang ada indikasi ada magic di dalamnya, seperti itu. Ada beberapa yang seperti itu. Tapi di sini memang kalian harus hati-hati dan teliti dengan orang-orang di sekeliling kalian, karena mereka lah yang memang banyak memberikan kalian kesedihan. Untuk orang-orang tertentu ya, bukan semua, seperti itu teman-teman. Dan dasarnya kalian harus dekat dengan Tuhan, itu saran saya, harus dekat dengan Tuhan dan minta petunjuk dan arahan yang baik kepada Tuhan, dan terus berdoa jangan mudah putus asa, karena pasti Tuhan akan melindungi kalian, akan memberikan kalian pertolongan. Jangan mudah putus asa, jangan mudah menyerah ya, jangan istilahnya pergi kemana-mana, pergilah ke Tuhan, nanti Tuhan akan memberikan jalan keluar lewat umat-umatnya yang dipilih oleh Tuhan untuk membantu kalian, seperti itu. Kita ngebahas untuk yang single parent, laki-laki dan perempuan. Sepertinya ini lagi banyak kebahagiaan, karena apa yang kalian harapkan, apa yang kalian impikan itu banyak yang terwujud, banyak perubahan besar dalam hidup kalian. Kalian semakin dewasa, semakin kuat, dan semakin berani menghadapi hidup, karena sepertinya walaupun memang ada yang susah payah untuk mencapainya, banyak harapan yang tercapai, entah rumah, entah properti, entah apapun itu ya yang kalian harapkan. Tapi ada juga yang memang setelah sekian lama penantian ya, dengan kesabaran kalian, pada akhirnya Tuhan memberikan kalian jodoh yang terbaik, yang memberikan istilahnya kebahagiaan dan semangat hidup untuk kalian menjalani kehidupan ke depannya lagi, seperti itu. Dan itu sangat membawa perubahan besar dalam hidup kalian secara batiniah dan juga secara kehidupan dan sosial di mata umum, seperti itu teman-teman ya. Semoga kalian sukses, semoga bahagia, semoga semakin istilahnya diberikan kemudahan dan hidup yang berkah oleh Tuhan ya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mendukung channel aku. Kalau kalian berkenan untuk diramal 1 tahun dari awal tahun 2022 sampai akhir tahun 2022, silahkan kalian hubungi saya via WA, biayanya 200.000 ya, seperti itu. Dadah.